Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan bersama-sama mengisi nilai rapot untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 di SMK Negeri 7 Pontianak. Caranya kita buka link yang sudah dikirim di grup ya. Kemudian setelah kita buka, klik saja linknya. Kemudian setelah terbuka, selanjutnya kita pilih garis 3 di sudut kiri atas. Klik, kemudian pilih login. Kita login dulu dengan menggunakan username dan password yang sudah dikirim oleh Pak Mutia Atmaja di grup ya, berformat Excel. Silakan dibuka, sesuaikan saja nama kita cari, masukkan email yang sudah diberikan. Misal saya kasih pakai guru 30. Passwordnya ada di sana ya. Kemudian setelah itu kita klik lagi garis 3 di sudut kiri atas. Lalu kita pilih dashboard raport. Ya, diklik dashboard raport. Kemudian masuk ke dashboard, klik lagi garis 3 di kiri atas. Ya. Diklik lagi garis 3-nya. Kemudian pilih dashboard, lalu pilih manajemen mata pelajaran. Ya. Nah, di sini kita cek mata pelajaran kita sudah ada atau belum ya. Kalau belum, kemarin sudah diajarkan Pak Maja caranya, tinggal ditambah mata pelajarannya. Tapi kalau sudah, ya misal mata pelajaran saya matematika sudah ada. Kalau sudah ada berarti kita klik lagi yang segitiga di atas itu ya. Kemudian kita pilih mapel di kelas. Nah, di sini misalnya kita memilih mapel di kelas 10 PPLG. Ya, saya misalnya akan memilih yang kelas 10 PPLG. Kalau belum ada kita bisa tambahkan juga. Tapi insya Allah ini sudah ada pilihannya ya. Sekarang klik lagi. Ini contoh saja, kita memilih yang PPLG. Ya, PPLG kan pilih juga kelasnya. Pilih kelasnya, misal saya mau pilih kelas 10A. Nah, kelas 10A ini kan baru ada mata pelajaran yang muncul di sini, misalnya dasar-dasar pelajarannya Pak Piki ya, dasar-dasar pemrograman. Kemudian saya pilih tambah, lalu pilih mata pelajaran saya dan gurunya juga saya. Tuh, kalau sudah, kita pilih lagi untuk kelas paralelnya. Misal ini baru yang kelas 10 PPLG A, pilih kelas 10 PPLG B. Kemudian kita tambahkan sama seperti tadi, mata pelajarannya dipilih, nama gurunya tetap, lalu save change. Nah, sekarang untuk kelas 10 sudah ada. Misal saya ingin tambahkan untuk kelas 11-nya ya, berarti kita pilih lagi kelas 11A, klik. Di kelas 11A saya pilih mata pelajarannya lagi ya. Misalnya matematika lagi. Saya pilih matematika di kelas 11 PPLG A. Oke. Kemudian kalau mapelnya nggak ada, kita harus tambahkan dulu ya mapelnya. Saya pilih matematika di kelas A, kemudian nama gurunya tetap. Jadi sekarang bertambah untuk kelas 11 PPLG A. Sama seperti yang lainnya, untuk 11 PPLG B tinggal ditambahkan. Nah, anggap saja sudah ya, kita langsung ke menu berikutnya, yaitu persiapan untuk melakukan penilaian. Di sini kita pilih yang PPLG A dulu, misalnya kita ingin memasukkan nilai di PPLG A. Nah, pertama kita akan memasukkan CP-nya dulu. Silakan diklik ya CP-nya, capaian pembelajarannya, apa yang mau kita masukkan. Kita pilih dulu levelnya ya, pilih CP, TP atau ATP. Saya pilih yang CP. Kemudian CP di sini saya kodekan CP.1. Jadi untuk CP yang pertama, misalnya saya pilih deskripsinya untuk CP yang pertama ini bilangan. Ya, berarti kita klik di deskripsinya itu bilangan.
Nanti disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya, mau CP, TP atau IP, silakan diisi sesuai dengan CP yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian kalau seandainya CP yang akan kita masukkan dalam penilaian ini ada lebih dari satu, maka kita klik lagi tambah, masukkan lagi CP yang kedua ya. CP yang kedua misalnya saya pilih CP titik 2 nya misal aljabar, ini contoh saja ya, misalnya aljabar, diklik lagi aljabar, save change. Nah sekarang sudah ada 2 CP untuk kelas yang A, kelas 10 PPLGA. Sekarang saya ingin memasukkan yang kelas 10 PPLGB, klik lagi, tambahkan CP ya, tambahkan CP di kelas 10 PPLGA. Sama caranya kita masukin lagi CP titik 1, deskripsinya bilangan ya, deskripsinya bilangan. Kemudian karena tadi ada 2 samakan, berarti kita tambah lagi, tambah, kemudian kita pilih CP, kodenya CP titik 2, deskripsinya aljabar. Ini contoh kalau kita membuat 2 CP. Kalau 3 CP silakan diteruskan, ditambah lagi, atau 4 CP tambah lagi. Selanjutnya saya coba tambahkan untuk yang kelas 11. Karena tadi kita buat ya 3 kelas. Kelas 10 A, B, dan kelas 11A. Sama caranya untuk kelas 11 saya buat di CP 1-nya misalnya aljabar ya. Ini contoh saja ya. Sekali lagi ini hanya contoh. Deskripsinya misalnya untuk CP 1-nya aljabar di kelas 11. Banyak ayam bunyi ini, maaf. Aljabar. Kemudian saya simpan. Lalu untuk CP yang keduanya saya pilih CP titik 2-nya apa ya? Trigonometri aja ya, trigonometri. Oke, simpan. Oke, kelas 10 dan kelas 11 sudah ada CP-nya. Selanjutnya, kalau sudah diisi semua, selanjutnya kita pilih lagi garis 3 di sudut kiri atas. Kita mulai penilaian. Ya, penilaian angka kita pilihnya. Di penilaian angka ini kita pilih dulu kelas yang akan kita masukkan nilainya. Misalnya pertama saya mau masukkan yang kelas 10 PPLGA. Klik, setelah diklik kelasnya di bawahnya ada pilihan untuk mengisi nilainya ya. Di sini ada kolom nilai yang boleh kita isi manual ya. CP1 dan CP2-nya ada di sebelah kanannya. Ini tinggal kita pilih nanti. Misal di sini siswa ini akan saya beri nilai 73 misalnya. Kemudian di CP1-nya misalnya dia sudah tercapai atau tuntas. Ya, ini saya miringkan aja lah. Kita pilih tercapai. Kemudian yang keduanya juga tercapai misalnya. Ya, jadi CP1 tercapai, CP2 tercapai. Kemudian untuk siswa yang berikutnya nilainya saya beri misalnya CP1-nya tercapai, CP2-nya tidak tercapai. Ya, maka setelah itu tinggal kita save saja. Ya, save, simpan. Sudah berhasil. Nah, ini untuk proses melakukan pengisian secara manual. Untuk melakukan proses penilaian secara mengupload nilai menggunakan Microsoft Excel, maka kita harus mengunduh ya. Mengunduh formatnya, klik saja yang warna biru ini ya. Kemudian kita unduh, lalu kita buka filenya. Ada di handphone saya ini ada di atas, bagian atas. Nah, di sini sudah terunduh penilaian matematika 10 PPLGA. Maka yang terunduh ini adalah data siswa kelas 10 PPLGA. Ini hasil unduhannya ya. Nah, ini kita lihat perbesar ya. Ini adalah data siswa semua kelas 10 PPLGA. Kemudian selanjutnya kita kirim dulu file ini ke Microsoft Excel ya. Ini kalau saya menggunakan handphone, karena tidak ada ya, kita pilih edit tindakan saja. Oke, tidak ada di sini ya, pilih edit tindakan dulu. Edit tindakan, kemudian cari di sini ada spreadsheet. Nah, saya pilih spreadsheet, kemudian saya pilih simpan ke drive. Jadi file tadi akan tersimpan ke drive saya ya, di email saya. Oke, selanjutnya sekarang sudah masuk, ada penilaian ya, kita buka.
Tunggu beberapa saat. Oke, sekarang sudah terbuka. Perhatikan di kolom A, UUID ya. UUID ini jangan dirubah, kemudian NISN, nama siswa. Nah, yang perlu kita ubah hanya nilai dan CP1, CP2. Nah, untuk nilai kita masukkan semua. Saya contohkan nilai anak siswa yang pertama nilainya 83, siswa yang kedua nilainya 76, siswa yang ketiga 88. Kemudian untuk CP1 dan CP2-nya diisi juga. Ya, 1 adalah tercapai, 0 itu belum tercapai. Silakan masukkan terus siswanya. Di baris kelima ini siswa nomor 4 ya, misalnya 88 nilainya, terus CP1 tercapai dan CP2-nya juga tercapai, berarti 1. Kemudian siswa berikutnya kita masukkan lagi nilainya sampai selesai kita input semua. Di sini kita percepat ya. Anggap saja semua data sudah dimasukkan. Sekarang kita tutup aplikasinya, kita buka kembali aplikasi rapot tadi ya. Kita buka kembali aplikasi rapot. Selanjutnya kita coba masukkan nilainya. Klik tombol yang hijau saja, kemudian kita pilih perpustakaan ya, dari perpustakaan nilainya. Lalu save change. Nah, di sini tampil error dikarenakan ada nilai yang belum diisi semua tadi ya. Tadi kan baru 5 atau 6 siswa yang kita isi, maka hasilnya error. Karena error kita tutup dulu ini, kita lengkapi lagi ya. Kita buka lagi di spreadsheet tadi nilainya. Kita akan lengkapi nilai seluruh siswa. Ya, ini baru 5 datanya tadi ya. Kita lengkapi. Di sini saya percepat saja ya. Data yang saya input ini masih sembarangan ya, bukan data real. Karena nanti juga akan direset. CP-nya juga ada yang saya kasih tercapai dan tidak tercapai ya. 1 untuk tercapai, 0 untuk tidak tercapai. Jika sudah, kita save dulu ya. Kita save dulu filenya ini ke dalam dokumen, ke file di HP, karena kalau enggak nanti masih belum ada kan ya. Save pilihannya ke simpan ke file ya. Di sini ada simpan ke file. Kemudian klik simpan. Lalu ganti saja supaya tidak double filenya. Sudah tersimpan di file saya. Kemudian kita masuk kembali ke aplikasi rapotnya. Kemudian kita import nilai, pilih filenya, kemudian save change. Nah, sudah berhasil. Kita cek hasilnya sudah ada. Nah, ini saya miringkan supaya terlihat ya, data nilainya sampai ke bawah otomatis. Sudah diinput dari file Microsoft Excel yang sudah kita buat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.